Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 22. 1 Petrus 3, 18 sampai dengan 22. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kembali untuk hari ini. Ajar kami juga boleh berterima kasih, mengucap syukur dengan menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dengan bijaksana, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh memakai waktu ini untuk mengerjakan hal-hal yang boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati waktu kami membaca dan belajar firman-Mu, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Bagian Alkitab yang cukup sulit untuk dicerna. Saya katakan bagian yang akan saya baca saat ini adalah bagian yang cukup sulit, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga mulai dengan ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Di ayat 18 ini firman Tuhan berkata, sebab itu juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan di sini bagi saya dan saudara yang membaca ayat 18 ini, kita tahu penderitaan Kristus, kematian Kristus karena perbuatan baik, karena kehendak Allah. Ya. Jadi kematian Kristus adalah kehendak Allah. Kematian Kristus adalah bukti kasih Allah bagi manusia yang berdosa. Kematian Kristus yang hanya satu kali untuk segala dosa manusia. Ya. Saudara, pernahkah Anda bertanya, entah kepada diri Anda sendiri atau kepada orang lain, ya, bagaimana ya Yesus yang hanya satu itu, yang hanya mati satu kali aja, kok bisa atau cukup untuk menebus segala dosa dunia, segala dosa manusia? Pernah tidak saudara? Saudara berpikiran dan mempunyai pertanyaan seperti itu, Yesus yang hanya satu, kok bisa cukup ya
untuk menebus segala dosa manusia yang ada dari dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang? Jawabnya bisa, saudara. Bisa karena Yesus adalah seorang yang benar. Tidak memiliki dosa, penuh kasih sayang, benci dosa, dan datangnya dari sorga. Itu Yesus. Sebelum Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia, Yesus telah ada dan selalu ada sebelum dunia ada. Yesus telah ada, selalu ada sebelum dunia ada. Yesus adalah benar, seperti Alkitab katakan. Sedangkan saya, saudara, kita manusia tidak benar. Tidak benar di hadapan Allah. Manusia, saya dan saudara dan yang lain tidak benar di hadapan Allah. Tetapi Yesus adalah yang benar. Itu bedanya, saudara. Manusia telah berdosa di hadapan Allah. Karena dosanya, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah terpisah dengan Allah karena dosanya. Sedangkan Yesus penuh dengan kemuliaan Allah. Yesus yang benar itu, yang datang dari sorga itu, penuh dengan kemuliaan Allah. Melalui kematian Yesus sebagai manusia, Yesus yang tidak berdosa telah dibuat Allah untuk menanggung dosa segala manusia, agar di dalam ketaatan manusia kepada Yesus, manusia dibawa kepada Allah. Manusia dibawa kepada Allah. Saya akan baca ulang ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Yesus yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Yesus membawa kita, orang yang tidak benar, kepada Allah. Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Itu, saudara. Itu. Jadi di dalam Yesus itu, manusia yang berdosa bisa dibawa Allah untuk bertemu datang kepada Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, mungkin saudara banyak yang hafal. Yesus sendiri berkata, saudara, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, yang bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah jalan yang sudah diberikan Allah bagi manusia yang berdosa. Demikian juga yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Demikian bunyinya, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa manusia." Sehingga kembali kitab suci mengajarkan kepada manusia, Allah sudah memberikan jalan kepada manusia yang berdosa untuk datang kepada Allah melalui Yesus. Itu pun sebenarnya Allah sendiri yang membawa manusia kepada Allah melalui Yesus. Yesus adalah jalan. Yesus adalah pengantara antara manusia yang berdosa dan Allah. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tadi kita sudah baca, saudara. Yesus ini adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Tetapi Yesus ini juga sudah dibangkitkan dari kematian oleh Roh. Ya. Di bagian akhir dari ayat 18, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, saudara. Peristiwa kelahiran,
kematian, kebangkitan, bahkan terangkatnya Yesus ke sorga, itu semua adalah peristiwa yang nyata, yang sebenarnya telah menjadi bagian daripada sejarah dunia ini. Tetapi saudara, peristiwa tersebut selalu, bahkan akan selalu ditutup-tutupi oleh dunia. Dikatakan jikalau sosok Yesus itu hanya seperti mitos, cerita-cerita belaka yang tidak ada bukti kebenarannya. Tidak. Alkitab ini berisi kebenaran. Tempat, nama adalah hal-hal yang nyata yang saudara bisa teliti dan pelajari. Jadi kembali, peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan terangkatnya Yesus adalah peristiwa yang nyata. Kenapa dunia menutup-nutupi akan hal ini, saudara? Kalau dunia membukanya, akan semakin banyak orang percaya, dan akan semakin banyak pula orang meninggalkan kegelapan. Sedangkan saat ini iblis masih berkuasa atas dunia ini. Oleh karena itu, iblis dengan kerjanya menutup-nutupi apa yang sebenarnya telah terjadi, yang telah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara. Itu adalah peristiwa nyata yang benar-benar terjadi dan menjadi bagian dari sejarah dunia ini. Ayat ke-19, perhatikan saudara, perhatikan berikutnya, ini cukup sulit untuk dicerna, tetapi berisi pengajaran Alkitab yang saudara bisa simak bersama. Di ayat ke-19 firman Tuhan berkata, "Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara." Di dalam roh itu juga Yesus pergi ke dalam penjara. Di dalam bahasa Inggris dikatakan he went and preached to the spirit. Jadi Yesus tidak pergi untuk memberitakan Injil, dia pergi untuk berkata-kata, untuk berbicara kepada roh-roh yang berada di dalam penjara. Ketika Yesus mati dan berada di alam dunia roh orang mati, saudara, ketika Yesus mati saat itu dan berada dalam alam dunia roh orang mati, di dalam roh yang sama yang nantinya membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Yesus pergi mengunjungi penjara. Kalau saudara baca, penjara itu berisi roh-roh orang mati. Kalau saudara perhatikan dengan baik, tempat yang disebut penjara itu isinya adalah roh-roh orang mati. Kenapa roh-roh orang mati ini berada disimpan di tempat yang disebut penjara dalam alam kematian yang saat itu Yesus pergi ke sana? Mereka berada disimpan dalam tempat yang disebut penjara karena sampai matinya orang tersebut, saudara, tetap menolak, tidak percaya, tidak mau taat, tidak mau bertobat kepada Allah yang hidup, yang penuh kasih dan yang panjang sabar, yang merindukan agar setiap manusia itu sebenarnya mau bertobat dan diselamatkan oleh Allah. Jadi orang-orang ini yang disimpan di dalam penjara ini adalah orang-orang yang mati, yang tidak mau taat, yang tidak mau percaya kepada Allah, yang tidak mau diselamatkan oleh Allah. Roh-roh orang mati ini disimpan di dalam penjara untuk apa, saudara? Pada akhirnya nanti, itu saudara akan dapatkan, kalau saudara sudah baca Alkitab ini semua, akan ketemu. Roh-roh orang mati ini disimpan di dalam penjara untuk pada akhirnya dibangkitkan lagi, saudara. Dibangkitkan lagi dari alam kematian di penghujung akhir zaman untuk dihakimi dan dihukum. Jadi mereka nanti selama ini masih disimpan sampai di penghujung akhir zaman akan dibangkitkan, kemudian akan dihakimi dan akan dihukum, dilemparkan
ke dalam lautan api kekal, atau tempat yang seringkali kita dengar dengan sebutan neraka ya. Tempat ini dikenal sebagai neraka. Neraka menurut kitab suci adalah tempat yang benar-benar ada. Adalah tempat yang akan benar-benar dihuni oleh para malaikat Allah yang sudah memberontak. Sebenarnya tempat ini diperuntukkan untuk mereka, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan lebih mengikuti bapa segala dusta si iblis. Roh-roh orang mati ini juga akan dibangkitkan dan dibuang ke tempat yang sama. Kembali, tempat yang disebut neraka ini menurut kitab suci adalah tempat yang nyata. Bukan hanya ilustrasi, bukan hanya simbol, bukan hanya khayalan saudara. Dan neraka ini kalau saudara baca bukanlah tempat yang fun ya, bukanlah tempat yang saudara bisa berpesta, bernyanyi ria ya, melakukan segala aktivitasnya, tidak. Tempat tersebut adalah tempat penderitaan. Kalau kembali saudara mau belajar dan pelajari dari Alkitab, apa sih ini? Tempat apa sih ini dan bagaimana kondisinya yang disebut neraka ini? Saudara, di sini sebetulnya Alkitab mengajar jika sebenarnya tidak ada yang disebut arwah-arwah yang gentayangan ya. Sebetulnya Alkitab mengajar kepada saya, saudara, kepada manusia yang mau membaca Alkitab dan belajar dari Alkitab, sebetulnya tidak ada yang disebut namanya arwah-arwah orang mati yang gentayangan, itu tidak ada, saudara. Tidak ada. Yang ada adalah iblis. Iblis dengan pekerjaan tipu muslihatnya dalam rupa atau jenis arwah-arwah orang mati yang banyak dipercaya dan bahkan ditakuti oleh banyak orang ini cukup berhasil membuat orang ketakutan. Ya. Cukup hasil, saudara. Orang Kristen tidak perlu takut, saudara, akan tipu muslihat si iblis ini tentang jenis-jenis arwah-arwah orang mati ini. Karena sebenarnya tidak ada. Arwah-arwah orang mati itu ada tempatnya sendiri. Ya. Orang mati kalau tidak taat kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, disimpan di dalam penjara kembali untuk menunggu pada akhirnya nanti akan dibangkitkan, dihakimi, dan dihukum. Dan kalau orang mati saat ini dan sudah taat kepada Allah, taat dan mau ditebus dosanya di dalam Yesus Kristus, rohnya langsung, ya, langsung saudara, bersama-sama dengan Yesus. Ya. Tidak 5 menit pun akan mampir beli teh dan sebagainya, tidak ada, saudara, istilahnya. Ya. Akan langsung. Kalau saudara perhatikan lagi di dalam pembacaan tadi, di dalam penjara itu, saudara, Yesus khusus mengunjungi sel yang berisi roh-roh orang mati dari zamannya Nuh. Ya. Kalau saudara perhatikan, di ayat ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya. Yesus khusus mengunjungi sel roh-roh orang mati di zamannya Nuh. Ya. Di zaman Nuh, Allah telah menanti dengan sabar agar manusia itu mau bertobat, saudara ya. Mau percaya, mau taat kepada Allah. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Tidak demikian. Alkitab mencatat hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Karena keluarga ini adalah keluarga yang takut, yang taat akan Allah. Dan kembali, cerita Nuh ini adalah cerita yang telah menjadi bagian dari sejarah, ya, bukan fiksi, bukan bagian daripada mitos atau cerita-cerita yang tidak ada buktinya. Nuh dengan apa yang terjadi, ya, air banjir bandang yang membungkus bumi adalah peristiwa yang sudah terjadi dengan nyata. Oleh karena itu, kadang kalau saudara berada di dataran tinggi, bahkan di gunung, saudara bisa menemukan
jenis-jenis benda-benda yang biasa saudara temukan di dalam laut, karena bumi ini pernah sekali dibungkus oleh air bah di zaman Nuh tersebut, saudara, ya. Jadi di sini Yesus pergi kepada kelompok-kelompok roh tersebut dan berkhotbah, berkata-kata atau berbicara sesuatu terhadap mereka. Tetapi Alkitab sendiri tidak memberitahu, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Apa yang dikatakan Yesus kepada roh-roh orang mati di zaman Nuh ini. Tetapi di dalam Filipi 2 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian, saudara, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hanya bisa menebak, tetapi itu juga tidak menjadi satu bagian yang bisa didebatkan. Disitulah Yesus datang kepada mereka dan menyatakan sebetulnya Yesus inilah, aku inilah Mesias yang sudah Allah janjikan untuk menyelamatkan manusia sejak Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah sudah menjanjikan, sudah menubuatkan akan datangnya seorang Mesias yang sudah digenapi oleh Yesus. Saudara, pertanyaannya, masihkah Anda ada yang belum mau taat, ada yang belum percaya kepada Allah, kepada firman-Nya, kepada peristiwa-peristiwa yang sudah digenapi, dan kepada peristiwa-peristiwa yang akan masih digenapi? Maukah Anda saat ini, jikalau Roh Allah berbicara dan membukakan mata hati Anda, melalui pembacaan kitab suci, Anda menemukan kebenaran Allah? Maukah Anda percaya, saudara? Maukah? Agar Anda juga taat kepada Yesus Kristus untuk menerima pengampunan, penebusan atas segala dosa-dosa Anda. Sehingga kalau Anda harus mati hari ini, 5 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, atau kapan saja, roh saudara tidak akan dipenjara. Roh Anda yang sudah diselamatkan di dalam penebusan Kristus Yesus akan bersama-sama dengan Yesus, saudara. Dan di ayat 22, di situ kita boleh membaca apa yang telah terjadi dengan Nuh dan orang-orang yang hidup di zamannya itu adalah kiasan dari keselamatan kita saat ini, yaitu baptisan. Di ayat 22 saya akan baca ulang. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. 21 maaf. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang telah terjadi dengan Nuh dan orang-orang yang hidup di zamannya dulu adalah kiasan dari keselamatan kita saat ini. Dikatakan yaitu baptisan, ya. Baptisan. Di dalam kitab suci berbicara tentang beberapa macam baptisan. Dan kalau saudara membaca bagian baptisan, saudara juga harus membaca dalam konteks bagian itu, supaya saudara tidak asal hajar kalau bicara baptisan pasti ini. Tidak, saudara, ya. Dan di sini sebenarnya baptisan air, baik itu percik atau selam, sebenarnya tidak menyelamatkan seseorang. Alkitab mengajarkan baptisan air itu, entah itu percik, selam, tidak menyelamatkan seseorang. Baptisan adalah tanda atau simbol bagi orang yang sudah diselamatkan, bagi orang yang sudah
menerima kelahiran baru di dalam roh ya. Sebagai orang Kristen, orang yang sudah diberi kehidupan baru, sudah dilahirkan baru di dalam roh, kita juga minta dan jaga agar selalu hidup dengan hati nurani yang baik kepada Allah, saudara ya. Jauhkan diri kita dari kenajisan atau dosa. Karena kita sudah diajar dan belajar dari Alkitab. Jikalau dosa itu mendatangkan penghakiman dan penghukuman. Kita minta agar saya dan saudara dan setiap orang Kristen diberi hati nurani yang baik dan kita jaga kebersihannya, kita menjauhkan diri dari kenajisan-kenajisan dosa. Dan di dalam kebangkitan Yesus itu, saya dan saudara sebenarnya juga sudah diberi kemenangan. Di dalam kuasa kebangkitan Yesus, kita juga sudah diberi kuasa untuk menang. Menang atas apa, saudara? Atas dosa dan atas segala penderitaan karena ancaman, karena penganiayaan dari orang-orang yang akan memusuhi kita, dari orang-orang berdosa. Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan di situ Yesus telah diberi kuasa atas segala yang ada. Dan pada akhirnya, termasuk orang-orang yang nantinya mati tidak taat kepada Allah, untuk mau taat kepada Yesus, orang tersebut, saudara bisa baca di dalam Roma atau Filipi ya. Orang tersebut akan tetap bertekuk lutut, akan tunduk, akan mengakui jika Yesus ini adalah benar-benar Tuhan. Disitulah Allah akan dimuliakan karena apa yang sudah dinubuatkan, difirmankan Allah tentang Yesus adalah benar. Tetapi saat itu bukan saatnya bagi orang-orang roh-roh yang sudah mati itu untuk diselamatkan. Sudah telat, saudara. Kalau Anda belum percaya, belum diselamatkan Allah di dalam ketaatan Anda kepada Yesus Kristus, saatnya kembali adalah saat ini, waktu Anda masih hidup. Kalau Roh Allah berbicara, Roh Kudus berbicara kepada Anda, membukakan kebenaran, dan Anda mau bertobat, Anda mau percaya kepada Allah, jangan malu, saudara. Jangan malu kepada keluarga Anda, jangan malu kepada siapapun, bahkan jangan takut kepada siapapun. Karena di dalam kebenaran Allah yang menyelamatkan Anda, di dalam penebusan Yesus Kristus, Anda juga akan dibebaskan dari segala ketakutan, dari segala macam cengkraman dosa. Jangan takut, saudara. Kalau Anda saat ini siap untuk bertobat, untuk mau percaya kepada Allah, untuk taat kepada Yesus Kristus, dan diampuni dosanya di dalam penebusan Kristus, katakan, "Ya Allah, aku mau bertobat. Engkau telah telikkan mata hatiku untuk melihat kebenaran-Mu. Aku mau bertobat. Terima aku, tolonglah aku, jadikan aku baru ya Tuhan Yesus. Tolong aku di dalam hidup baruku. Terima kasih Tuhan. Amin." Cukup, saudara. Setelah saudara mengucapkan doa permohonan, saudara, Anda semua dengan tulus hati, saudara sudah diselamatkan dari dosa yang akan membawa kepada penghakiman dan penghukuman. Sehingga kapanpun Anda harus meninggalkan tubuh yang sementara ini, mati, Anda akan senantiasa selalu bersama-sama dengan Yesus. Tidak akan dipenjara di dalam penjara untuk memenjarakan roh-roh yang mati dan tidak taat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Jangan Anda sia-siakan. Amin.